Hello Matt. Ya, jadi kemarin gue lihat YouTube, nggak sengaja ngeliat teasernya dari MFG. Ya, MF Ghost sih sebenarnya. Jadi, ya. Jadi yang gue pengen kasih tahu ke temen-temen nih sebagai pembaca komiknya nih. Gue sebenarnya udah baca komik itu sampai chapter 90-an kalau nggak salah. Jadi lumayan jauh, dan meskipun ya sebenarnya di dalam ceritanya itu sendiri sih masih balapan yang ketiga mau keempat kayaknya. Nah, berapa yang ingin gue kasih tahu ke teman-teman nih. Ada beberapa hal menarik dari MFG nih yang patut teman-teman tunggu atau patut teman-teman nantikan. MFG itu sendiri sebenarnya balapan resmi bro, tapi sirkuitnya itu sirkuit jalan raya. Jadi dia itu sirkuitnya sepanjang 40 kilo atau 35an kali ya, mungkin kayak TT Iceman, tapi itu motor. Nah kayak gitu contohnya. Atau ya kalau mau gampang-gampangnya sih kayak F1 ini ya, sirkuit Monaco atau Singapura. Tapi kalau Monaco sama Singapura kan pendek, terus ya itu aja gitu kan. Kalau ini enggak, ini yang medannya banyakan sih lereng pegunungan atau bukit gitu. Jadi ya sebenarnya vibe-nya itu masih kayak vibe-nya ini sebenarnya inisial D sebenarnya, yang kebanyakan balapan turun gunung sama mendaki gunung kan. Nah terus hal menarik lain menurut gua ya, karena ini namanya kan sequel ya. Kenapa dibilang sequel? Karena ya masih banyak tokoh-tokoh dari inisial D yang muncul lagi di MF Ghost. Ya di MF Ghost ini masih banyak. Yang gua lihat sih itu yang muncul yang pasti Takumi Fujiwara sebagai mentor dari karakter utamanya itu ya. Nah terus ada ya Takahashi bersaudara lah, itu juga masih muncul, tapi cuma sekarang dia udah jadi dokter ya di MF Ghost-nya itu, tapi masih cukup terlibat di dalam balapan. Karena MFG itu sendiri ya kayak ajangnya aja gitu, kayak misalnya ada Super GT, terus ada World Endurance ya kan, WEC kalau di ini ya. Nah MFG itu ya kayak gitu badannya. Nah terus apalagi ya, ada drone. Jadi kalau biasanya di sirkuit itu kan kayak F1 itu kan kameranya standby ya di beberapa sudut lintasan. Kalau ini enggak, justru siarannya itu diambil dari drone. Jadi drone-nya itu mengikuti ya, gimana ya cara gampangnya, jadi masing-masing mobil diikutin satu drone. Nah drone itu punya kecepatan maksimal kurang lebih 180 km. Ini yang gua baca nih di awal-awal chapter nih. 180 kilo ikutin. Nah terus dia juga sebagai media komunikasi dari pengawas balapan dengan pembalap. Jadi kalau misalnya blue flag gitu kan, dia ngasih tanda gitu. Nah terus kalau misalnya ada kecelakaan pasti kan ada bendera kuning ya, tapi di lintasan gitu mana ada sih di MF Ghost, kan nggak ada. Nah jadi drone itu ngasih syarat klip-klip kuning gitu. Terus sama yang gua lihat di awal-awal chapter juga, drone itu juga buat nangkep telemetri namanya ya. Telemetri sama kayak replaynya juga tuh si pembalap, tapi yang diambil adalah yang menikung atau berbelok dengan teknik yang tinggi gitu, dan itu biasanya jarang-jarang. Jadi cerita ini tuh sendiri justru malah terakhir kali si Beckenbauer
nggak tahu cara ngomong gimana, dia kayak bikin aksi yang gila gitu ya. Nah terus begitu si tokoh utama kita nih namanya Kanata, itu dia malah 3 kali di dalam satu balapan itu ya. Sebenarnya masih kualifikasi ya, masih sesi penyisihan itu juga. Nah terus apa lagi ya, oh iya, jadi kontestannya juga itu tiap musim itu beda-beda bro, tergantung di sesi penyisihan itu siapa aja yang masuk, jadi gitu. Jadi belum tentu sama ya, kayak contohnya ya saat MF Goals itu mulai ya, dia ya baru pertama kali ikut musim itu, dan karena lolos juga di 15 besar. Jadi kontestannya itu ada 15 kalau gua boleh kasih tahu. Terus ada apa lagi ya? Ada nomor balap. Iya. Jadi nomor balap tuh disesuaikan sama urutan musim sebelumnya, atau bisa request sendiri ya. Selama nomor itu kosong ya oke-oke aja gitu kan. Seperti contohnya kata Giri Kanata ini, owner mobilnya milih angka 86. Ya sebenarnya ngikut-ngikutin aja sih mobil yang dia pakai. Yang dia pakai kan GT86 ya. Nah terus yang menarik lagi nih, mau regulasinya gimana ya, gue sebenarnya nggak begitu paham banget regulasinya apa, tapi intinya ya kayak power to weight hasil gitu. Power to weight ya, kalau dia bilang tuh grip to power ratio, gue juga belum begitu ngerti ya. Jadi ya sebenarnya kayak mobil nggak ada batasan nih mau ikut apa aja. Makanya di situ ada mobil-mobil supercar, mobil-mobil eksotik kayak Lamborghini Huracan, terus Ferrari gua juga nggak tahu sih itu series berapa. Terus Porsche 918 mungkin ya yang Spider. Terus ada Mercedes-Benz yang GTS kalau nggak salah, GTR, tau lah itu namanya apa. Nah terus selain itu tim atau pembalap boleh ganti mobil. Maksudnya misalnya lu balapan pertama nih ya, gue kasih tahu contoh realnya aja nih. Di situ kan ada si siapa ya, gue lupa namanya. Jadi di balapan pertama dia pakai sebuah Civic Type A ya, Civic Type R. Nah terus selesai balapan pertama, pada balapan 2 dia makainya NSX. Nah boleh ya? Ya boleh, selama mobil tersebut masih dalam brand yang sama gitu. Jadi ya kalau misalnya Honda ya Honda gitu, Toyota ya Toyota. Tapi gue sedikit spoiler ya, tadi ceritanya si ownernya mobilnya Kanata ini, dia mau ganti GT86 ke Supra gitu kan. Maksudnya itu biar si kata Giri Kanata ini bisa menang gitu, atau paling enggak ya bisa bersaing lah ya di posisi terdepan gitu. Cuma si Doi menolak. Ya karena kata Giri Kanata menolak, jadi dia memilih mengupgrade mobil ya. Mobilnya ada upgrade. Untuk apa namanya, upgrade-nya sendiri juga nggak ada aturan yang gimana gitu. Jadi lo upgrade aja gitu kan. Toh juga tiap balapan dikasih hadiah juga duitnya gitu. Jadi gua spoiler lagi, si GT86 itu selesai apa namanya race pertama, dia tuning kaki-kaki, lepas traction control. Ya hebat nggak tuh, pembalap lain masih pakai traction control tapi dia malah minta dilepas gitu kan, katanya lebih enak ya, lebih apa namanya, lebih leluasa kontrol tuh mobil. Nah terus pokoknya itulah, jadi mesin nggak disentuh, cuma kaki-kaki seperti itu. Nah terus setelah itu pada
balapan kedua itu yang gue ceritain tadi, selesai balapan kedua si ownernya GT86 ini dia malah mau ganti mobil Supra, sampai bujukin si Katagiri yang waktu itu ya keras kepala gitu kan, maunya pakai GT86 tapi di upgrade. Nah akhirnya ya ownernya ngalah, lebih ngikutin kemauan dari Katagiri Kanata. Ya iyalah, jok ini juga siapa kan. Nah pada akhirnya justru malah dipasang turbo. Dan ya mau tahu siapa yang bangun mobilnya GT86 atau bengkelnya itu siapa? Dia kalau gua nggak salah inget yang bikin atau ngebangun Cappuccino. Iya, itu tuh pernah kan ngelawan AE86 pakai Cappuccino, masih pakai plat kuning lagi. Nah terus apa lagi ya, ada namanya MF Angel, atau bahasa ininya kayak Umbrella Girl ya, yang simpelnya gitu kan. Ya simpelnya sih kayak Umbrella Girl gitu bro. Jadi Umbrella Girl kalau di F1 zaman dulu atau di mana, di MotoGP itu kan buat mayungin rider ya. Kalau di sini mah enggak. MF Girl itu lebih kayak wanita penghiburnya aja. Jadi tugasnya selain bawa papan waktu hitungan mundur buat masing-masing pembalap yang mau start, itu juga ya ampun, itu juga kayak ini mindah apa ya, pembalap itu kan ada klasemennya tuh. Nah setiap ada nyalip gitu, yang mindahin ya F-Girl-nya itu, dan dia makanya itu kayak masih jadul, papan-papan gitu ya. Pokoknya emang sengaja lah buat fan service gitu. Terus yang kocak lagi nih, pembalap yang masuk 3 besar bebas milih MF Angel yang mana yang mau buat nyium si pembalapnya itu. Iya, jadi hadiahnya kalau masuk podium ya ciuman dari MF Angel itu. Agak nggak jelas ya. Terus ya lagian juga pakainya ya begitulah, gue juga geli liatnya anjir. Terus ada poin apa lagi ya yang belum, kayaknya udah banyak ya, udah semua ya gue jelasin, meskipun ya sebenarnya masih berantakan. Jadi ya tunggu aja lah ntar gimana animasinya. Terus tapi kalau yang penasaran gara-gara gue ceritain, ya udah lihat aja di manga online itu kan ada tuh, kalau nggak salah mengajar itu bisa ini. Oke, see you next time. Gue udah nyampe cucian mobil soalnya. Wah rame ya. Lurus ya, di situ aja parkirnya. Oh iya. Oke. Ikutin garis ya.